96 adegan ciuman. 50 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan meskipun dia adalah ahli waris dari real estate Heng Yuan, dia tidak bisa mengambil uang sebanyak itu dengan mudah. Zhao Xinchen masih merasa bimbang. Yan Jinyi meliriknya. Aku, Yan Jinyi, bukanlah orang yang tidak bisa dipercaya. Aku rasa jika kamu memiliki masalah di masa depan, keluarga Huo bisa membantumu. Bantuan keluarga Huo. Zhao Xinchen tiba-tiba teringat ayahnya yang memuji salah satu anak haramnya tadi malam. Beliau bahkan berencana untuk mempromosikan anak itu menjadi wakil manajer umum. Dia mulai berpikir keras. Jika keluarga Huo ada di pihaknya. Baiklah, kakak Jin, aku tidak meminta imbalan apapun. Aku bersedia berinvestasi sebesar 50 juta karena kamu. Yan Jinyi mengangkat alisnya, lalu menepuk bahu Zhao Xinchen dengan lembut. Kamu bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan Zhao Xinyu. Meskipun Zhao Xinchen sebenarnya termasuk pria yang pemalas, yang hanya suka menggertak orang lain dan bertindak semaunya sendiri, masa depannya masih bisa diperbaiki. Jangan khawatir, ayo ikut aku akan memastikan kalau kamu tidak akan kehilangan uangmu dengan sia-sia. Ucap Yan Jinyi seraya melirik kotak rokok dan botol anggur yang ada di atas meja. Jika kamu tidak ingin statusmu terancam dan membuat perusahaan jatuh ke tangan orang lain, maka kamu harus meninggalkan beberapa teman yang hanya akan merugikanmu. Ini saran yang kakak berikan padamu. Yan Jinyi memiliki sangat sedikit teman. Menurutnya, dia tidak butuh teman yang hanya bisa memanfaatkannya tanpa mau memberinya bantuan saat dia ada dalam masalah. Zhao Xinchen terbengong saat menatap punggung Yan Jinyi yang berjalan menjauh. Entah kenapa dia merasakan desiran aneh di dadanya. Sebuah perasaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Apakah ini rahasia bagaimana Huo Zixing dapat memimpin agensi hiburan TG Entertainment? Zhao Xinchen menerka-nerka. Setelah semua yang kita alami, kini aku merasa kakak Jin sudah seperti orang tua keduaku. Saran Huo Qingyuan ternyata bagus juga. Dia bisa lebih cepat mendapatkan uang dari Zhao Xinchen. Keesokan harinya, akun rekening khusus kru film mendapatkan kiriman sebesar 50 juta dari Huo Qingyuan. Sore harinya, Zhao Xinchen juga telah mengirim uangnya. Tao Wei memegang kartu ATM itu dengan hati-hati dan menatap Yan Jinyi dengan air mata berurai. Jinyi, aku sangat berterima kasih padamu dan Nyonya Muda Huo. Percaya padaku, film ini akan menjadi film hit yang besar. Kita pasti akan sukses. Tentu saja aku percaya, Yan Jinyi mengamini dalam hati. Kalau tidak untuk apa dia berinvestasi, bukan? Yan Jinyi bersiul dengan tegas. Ayo kita mulai syutingnya, selagi suasana hatiku masih baik. Baru-baru ini, kru film Lin Chenggong mengumumkan sebuah kabar jika tim efek khusus terbaik Hollywood menyetujui kerja sama dengan film mereka. Tidak hanya itu, Presiden Grup Tang juga menyuntikkan dana lagi sebesar 200 juta atas namanya sendiri. Apa Lin Chenggong sudah gila? Investasi yang mereka dapatkan totalnya sebesar 800 juta yuan. Dan ini bukan untuk film bergenre fiksi ilmiah. Film kolosal mana yang menghabiskan dana sebesar 800 juta? Tao Wei yang menonton berita itu tampak menghentakkan kakinya marah. Ada banyak tim efek khusus yang sangat baik di Hollywood. Sutradara Tao mulai bernegosiasi. Pada akhirnya, atas bantuan Zhuang Heng, mereka berhasil bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang menawarkan harga tinggi. Apakah Lin Chenggong menjiplak langkahku sampai seperti ini? Tao Wei merasa curiga. Dia benar-benar tidak tahu malu. Tao Wei bersumpah serapah dalam hati. Apa yang kamu khawatirkan? Yan Jinyi yang tengah berdiskusi mengenai naskah dengan Zhuang Heng, melirik tenang pada Tao Wei. Apa kalian tidak mengerti istilah promosi? Sudah jelas, Lin Chenggong telah melangkah terlalu jauh hanya untuk menginjak-injak Tao Wei. Di negara ini, film senilai 2 atau 300 juta sudah termasuk dalam investasi besar. Dan 800 juta itu sebenarnya terlalu besar. Apalagi ini hanya film dengan naskah sampah, penguasa pulau. Bagaimana bisa bernilai 800 juta? Tao Wei menarik nafas dalam-dalam. Jinyi, apa yang kamu katakan memang benar. Aku tidak boleh emosi, tidak boleh marah. Adegan yang diambil hari ini memiliki interaksi yang sedikit intim antara pemeran utama pria dan wanita. Setelah menyatakan cintanya pada Chang Yang, Lin Chonggui ditolak saat ingin menciumnya. 97 memiliki keinginan yang gila pada Tuan. Zhuang Heng telah mengunyah banyak permen karet. Dia memakai jubah biksunya lengkap dengan kepala botaknya. Fitur wajahnya tampak menakjubkan. Saat ini dia terlihat sudah tidak sabar.
Banyak kru film yang diam-diam memotret aktor itu. Mereka seolah memujanya. Sayang, aku sudah siap. Kamu mau ciuman yang seperti apa dan berapa lama? Zhuang Heng menunjuk ke pohon besar yang ada di depannya. Sayang, aku pikir kamu bisa mendorongku ke bawah pohon besar itu, lalu menciumku di sana. Ayo, sekarang aku milikmu, perlakukan aku semaumu. Kak Heng sangat keren. Orang-orang yang ada di sekitar mereka menghela nafas panjang. Mereka menatap Yan Jinyi dengan iri. Kak Heng, kalian hanya berpura-pura ciuman. Tao Wei menatap Zhuang Heng yang tampak tidak sabar, kemudian beralih tersenyum pada Yan Jinyi. Meski berpura-pura, kalian boleh saja membuatnya tampak asli. Mendengar itu Zhuang Heng langsung melompat dari duduknya. Berpura-pura, aku sudah makan begitu banyak permen karet, dan kamu menyuruhku berpura-pura. Sayang, aku tidak mau. Aku mau benar-benar menciummu. Yan Jinyi meneguk air putih lalu berkata dengan sinis, kalau kamu mau, aku siap mendorongmu sekarang juga. Zhuang Heng terperangah. Semua orang di sana juga tercengang. Si asteris L, Yan Jinyi benar-benar memikatku. Hari demi hari, aku semakin mencintai Yan Jinyi. Aku harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan banyak uang dan membuat Yan Jinyi menjadi istriku. Zhuang Heng bersumpah dalam hati. Untuk mengambil gambar yang indah, Tao Wei membeli banyak bunga asli dan menanamnya di bawah pohon. Begitu kamera sudah merekam, Yan Jinyi tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengangkat dagu Zhang Heng. Sementara, Zhang Heng hanya terdiam karena terpesona oleh kecantikannya. Wanita itu mulai menatapnya dengan intim. Bibirnya menyeringai. Dia tampak begitu menggoda. Tuan Chang Yang, aku tertarik padamu. Aku ingin kamu menjadi pasanganku untuk memimpin markas bandit ini. Apa Tuan Chang Yang bersedia? Zhuang Heng yang biasanya tidak bisa diandalkan, saat ini tampaknya cukup bisa mengendalikan diri. Alis indahnya bertaut, berusaha bekerja sama dengan Yan Jinyi untuk mendalami perannya. Nona Lin, tolong hargai dirimu sendiri. Lin Chonggui terkekeh. Apa Tuan sedang mengajari seorang bandit bagaimana menghargai dirinya sendiri? Dia mendorong Zhuang Heng sedikit kuat ke arah pohon besar. Dia membelai telinga Zhuang Heng menggunakan satu tangannya, lalu menghembuskan nafas lirih. Aku sangat menyukai keindahan Tuan, bahkan aku memiliki keinginan yang gila pada Tuan. Oleh karena itu aku mohon kepada Tuan untuk menikah denganku. Chang yang tampak pucat. Nona Lin, kamu dan aku tidak serasi. Kamu laki-laki, dan aku seorang wanita. Sedari awal, kita sudah serasi, bukan? Lin Chonggui semakin menyeringai jahat. Dia menyentuh wajah Chang Yang dengan tangan lainnya, dan menghembuskan nafasnya kembali dengan lirih. Chang Yang, bagaimana kalau kamu memanggilku Chonggui? Melihat mata indah wanita itu, tatapan Chang Yang pun meredup. Pria itu memalingkan wajahnya seraya berujar dingin. Jangan seperti ini. Tatapan Lin Chonggui menjadi tajam, ekspresinya berubah tegas. Aku akan menyekapmu di sini mulai hari ini. Tunggu sampai aku mengandung anakmu, barulah kita lihat apa kamu masih akan menolakku nanti. Wanita itu kemudian membungkukkan sedikit badannya. Sinar terik matahari mulai menyinari mereka kedua melalui celah yang ada di antara cabang pohon yang rimbun. Angin bertiup sepoi-sepoi membuat beberapa helai daun berjatuhan dengan perlahan. Para kru yang melihat tampak antusias. Mereka memegangi dadanya masing-masing yang berdebar kencang. Aku mau mati rasanya. Yan Jinyi benar-benar menggoda. Aku ingin dihimpit oleh Lin Chonggui, tidak, aku ingin Yan Jinyi menghimpitku seperti itu. Kak Jin, datanglah dan himpit aku. Chang Yang, segera penuhi keinginannya. Adegan ini tidak bisa diragukan lagi keberhasilannya. Tao Wei adalah sutradara yang hebat. Dia secara khusus memilih sudut yang sempurna. Mereka terlihat seperti benar-benar berciuman di bawah pohon. Bagus sekali, Jinyi, Kak Heng, bagaimana kalau aku mengunggah foto adegan ini? Tao Wei menunjuk ke arah layar komputer. Di bawah pohon yang besar, biksu yang tampan dan masyhur tampak tengah dicium oleh bandit wanita yang jahat. 98 nyonya muda sangat berani. Dapat Zhuang Heng akui bahwa dirinya telah terpesona. Saat Yan Jinyi mendekat, rasanya seperti jantungnya akan melompat keluar. Wanita kesayangannya ini benar. Meskipun mereka tidak benar-benar berciuman dalam adegan ini, tapi ia sudah berhasil membuat Zhuang Heng terpesona dan tidak ingin berhenti. Yan Jinyi lalu melepaskan Zhuang Heng dan meninggalkannya begitu saja. Dia seperti gadis nakal yang menggoda semua orang. Mengunggah foto. Meskipun kita memiliki reputasi yang buruk, setidaknya film kita ini menerima antusiasme yang tinggi.
Apalagi ada juga basis penggemar dari Kak Heng yang mendukung. Sebuah foto bisa menarik perhatian banyak penonton, membuat mereka penasaran dan menantikan perilisan film ini. Yan Jinyi memikirkannya sejenak sebelum mengangguk setuju. Terserah kamu. Sesaat setelah syuting selesai, Tao Wei segera mengunggah foto adegan tadi dengan sebuah pesan di bawahnya. Tao Wei, terlepas dari identitasmu, dan mengabaikan apa yang semua orang anggap tabu, aku hanya jatuh cinta padamu. Di bawahnya terdapat foto dari adegan pernyataan cinta Lin Chonggui yang sangat artistik. Yan Jinyi tampak mengenakan pakaian merah menyala. Tangannya mendekap Zhuang Heng di bawah pohon besar. Foto itu diambil dari sudut yang jauh, sehingga hanya kepala belakang Yan Jinyi dan wajah Zhuang Heng yang terlihat. Kolom komentar pun dengan cepat meledak. Berengsek, apa Kak Hengku dipaksa untuk melakukan adegan ciuman? Tidak, ini pasti bukan ciuman asli. Aku tidak percaya jika adegan ciuman pertama Kak Heng dalam sebuah film dilakukan dengan artis tidak terkenal dan penuh sensasi. Kak Heng hanya milik Liu Ran. Apa ini foto dari film ini? Ini seperti foto poster untuk promosi. Cantik sekali, ya Tuhan. Aku menjadi sedikit penasaran dengan film, Bandit Wanita, ini. Oh, ini adalah Kak Hengku. Bahkan meskipun film ini jelek, aku tetap harus membeli tiket dan menonton film ini untuk mendukung Kak Heng. Tanpa disangka, unggahan foto itu telah menduduki puncak perbincangan hangat di internet. Ekspektasi sebagian besar netizen terhadap Bandit Wanita pun meningkat pesat. Bahkan antusiasme netizen terhadap unggahan foto panas dari pemeran utama pria dan wanita film, Penguasa Pulau, pun dapat ditenggelamkan oleh foto poster Bandit Wanita. Akhir-akhir ini Huo Qingyuan pergi pagi-pagi sekali dan pulang begitu larut. Dia juga selalu pulang dengan senyuman manis di wajahnya. Bagaimanapun juga Huo Zixing sudah sangat ahli dalam urusan percintaan, sehingga melihatnya sekilas saja, dia sudah bisa tahu kalau gadis itu sedang jatuh cinta. Saat ia akan menanyakan hal itu pada Huo Qingyuan, tiba-tiba dia melihat unggahan foto ciuman Yan Jinyi dan Zhuang Heng. Matanya langsung melotot, tubuhnya melompat dari kursi dengan cepat. Yan Jinyi benar-benar melakukan adegan ciuman dengan Zhuang Heng. Yan Jinyi benar-benar mencium pria asing di siang bolong. Huo Qingyuan pun segera merebut ponsel Huo Zixing saat mendengar ucapan kakaknya itu, bagaimana bisa kakak ipar beradegan ciuman. Berakhir sudah. Setelah ini kakak kedua pasti memiliki lebih banyak alasan untuk meninggalkannya. Meski begitu, foto ini cukup bagus juga. Huo Qingyuan, kita tidak boleh membiarkan kakak kedua melihat ini. Huo Zixing berencana segera menghubungi Departemen Hubungan Masyarakat untuk meredam pencarian panas saat ini, lalu menyuruh Tao Wei untuk menghapus foto tersebut. Huo Qingyuan juga segera menghubungi beberapa media untuk tidak mengunggah ulang foto itu. Tuan Muda Ersao dan Nyonya Muda sama-sama bekerja. Menjadi seorang aktris mau tidak mau pasti harus melakukan adegan intim seperti ini. Saya pikir ini tidak berarti jika Nyonya Muda telah berselingkuh. Zhang Guoquan perlahan berjalan mendekat dari arah taman dengan tablet di satu tangannya dan ponsel di tangan lainnya. Huo Zixing dan Huo Qingyuan seketika terdiam. Tuan Muda Ersao, kartunya telah diblokir. Nyonya Muda sangat luar biasa, dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan investasi. Kakak ipar memang benar, Paman Zhang benar-benar pelayan yang baik. Batin Huo Zixing dan Huo Qingyuan. Huo Ersao yang tengah berada di negara M sana. Pria itu tengah bersandar di kursi kerjanya seraya menatap layar komputer yang menampakkan foto ciuman Yan Jinyi dengan Zhuang Heng. Apa judul film ini? Huo Ersao bertanya pada Zhang Guoquan melalui sambungan telepon. Bandit Wanita, sutradaranya memiliki reputasi yang buruk. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Nyonya Muda. Beliau tidak hanya bersedia menjadi pemeran utama wanita, tapi juga berinvestasi dalam film itu. Ujung jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan pelan, hingga terdengar bunyi, tuk-tuk-tuk, karenanya. Nyonya Muda sangat profesional, sehingga dia mau melakukan adegan ciuman. Pikir Zhang Guoquan. 99 dia adalah Tuan Bandit. Siapa biksu itu? Huo Zixing tiba-tiba bertanya. Zhang Guoquan menghela nafas panjang. Untungnya, dia telah mencari tahu semua informasi mengenai Zhuang Heng sebelumnya. Tuan Muda Ersao, pria itu adalah Zhuang Heng. Dia seorang aktor ternama yang memiliki banyak penggemar. Karena dia jugalah, film ini menerima banyak perhatian. Huo Zixing mengangguk paham. Tatapannya masih tertuju pada foto, ciuman, Yan Jinyi dan Zhuang Heng. Semakin melihatnya, ia merasa matanya menjadi semakin panas. Setelah beberapa saat,
Huo Zixuan tiba-tiba mematikan komputernya seraya berujar. Foto itu pasti editan. Fotonya sangat jelek. Benarkah? Zhang Guoquan memperbesar foto itu. Saya pikir foto ini sangat bagus. Zhuang Heng tampaknya seorang anak tunggal di keluarganya. Saya pernah melihat foto debutnya beberapa tahun lalu. Dia terlihat lembut dan tampan. Zhang Guoquan masih berkata panjang lebar tanpa menyadari perubahan ekspresi Huo Zixuan di seberang sana. Huo Zixuan pada tidak dapat menahannya lagi. Ia mengangkat tangan dan memijit pelipisnya. Kalau kukatakan jelek ya jelek. Ayolah. Siapa bosmu sebenarnya? Pikir Huo Zixuan jengah. Paman Zhang. Ya, Tuan Muda. Aku akan kembali sebelum ulang tahun kakek. Zhang Guoquan mengangguk cepat, lalu memandang Huo Zixing dan Huo Qingyuan yang masih duduk di sofa dengan prihatin. Baik. Bagaimana kesehatan kakek akhir-akhir ini? Ada nenek yang merawatnya, jadi jangan khawatir. Huo Zixuan bergumam, jaga wanita itu. Zhang Guoquan berpikir sejenak sebelum bertanya. Tuan Muda, apa wanita yang Anda maksud adalah nyonya muda kedua? Huo Zixuan melirik layar ponselnya dengan tak acuh, menurutmu. Tuan Muda jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan nyonya muda mengeluarkan uang dengan semaunya lagi. Sudah terlambat kalau mau khawatir. Huo Zixuan membatin. Huo Zixuan juga sangat penasaran, apa yang membuat Yan Jingyi begitu berubah menjadi seperti ini. Saat Zhang Guoquan menutup teleponnya, Huo Zixing mulai mendekatinya dengan tangan terkepal. Tatapannya tampak berapi-api. Paman Zhang, kenapa kamu mengadukan masalah kecil ini pada kakak? Zhang Guoquan tersenyum tipis. Pria tua itu masih bersikap tenang. Tuan Muda Ersao pernah meminta saya untuk melaporkan semua urusan keluarga pada beliau. Sebagai kepala pelayan rumah keluarga Huo, tentu saya harus melakukannya. Zhang Guoquan tampak lebih berpengalaman daripada dirinya. Bahkan ia tidak dapat menyangkal apa yang dikatakan Zhang Guoquan. Huo Zixing menjadi sedikit sebal. Ia mendengus dingin lalu naik ke lantai atas. Sedangkan Huo Qingyuan masih menatap dingin Zhang Guoquan. Paman Zhang, kamu sangat jahat. Huo Qingyuan berteriak dalam hati. Yan Jingyi menyadari jika jumlah pengikut Weibo-nya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, sebagian besar memang benar-benar menyukainya. Melihat banyak penggemar yang peduli dengan kesehatannya dan mendesaknya untuk beristirahat, membuat perasaannya langsung menghangat. Dia memang terlahir sebagai bandit. Dia tidak mengenal siapa orang tuanya, bahkan tidak tahu apa mereka masih hidup atau telah meninggal. Yang dia ingat adalah pemimpin bandit yang menemukannya dulu. Pria tua itulah yang selalu bersamanya. Kemudian, pemimpin bandit itu meninggal, dan dialah yang menggantikannya memimpin bandit di desa Heiyun. Dia telah dilahirkan untuk menjadi bandit. Dia memenuhi semua persyaratan untuk menjadi seorang bandit. Semua anak buahnya takut dan hormat padanya. Namun tidak ada dari mereka yang pernah mengatakan, kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Yan Jingyi membaca beberapa komentar netizen berulang kali. Sebenarnya menjadi aktris itu cukup enak. Kak Jin, minumlah segelas susu. Sutradara tahu bekerja terlalu cepat, kamu bahkan belum makan banyak. Seorang gadis magang datang dengan segelas susu panas. Yan Jingyi meliriknya, lalu mengambil gelas itu. Terima kasih. Kak Jin, sejujurnya, dulu aku tidak terlalu mengenalmu. Dan awalnya, kupikir kamu tidak pantas menjadi lawan main Kak Heng. Tapi sekarang aku merasa jika kamu dan Kak Heng terlihat sangat serasi. 100 takut pada penjahat yang berpendidikan. Yan Jingyi tersenyum kecut. Zhuang Heng bukan tipeku. Kenapa? Gadis magang itu tampak tidak senang. Kak Heng kita itu lucu. Apalagi dia tampan dan punya banyak uang. Aku bisa melihat jika Kak Heng begitu mencintaimu, Kak Jin. Yan Jingyi mengambil sebutir anggur dan melemparkannya ke udara lalu menangkapnya mulut. Aksinya itu tampak sangat keren. Kak Jin itu tadi sangat keren. Bukankah sangat masuk akal jika Kak Heng sampai menyukaimu? Kak Jin, pria seperti apa yang kamu sukai? Pria yang disukainya. Yan Jingyi terperangah. Dia terdiam setelah mendengar pertanyaan ini. Dulu, dia menyukai seorang pria penunggang kuda yang gagah. Lalu dia mulai menyadari, jika semua itu ternyata palsu. Ternyata orang yang lembut sekalipun, di balik kelembutannya, bisa saja menusukmu dari belakang hanya demi mencari keuntungannya sendiri. Pria yang kejam. Orang yang benar-benar kejam tampak lebih baik dan nyata daripada mereka yang berlagak baik dengan senyuman lembutnya. Kak Jin. Oke, jujur saja,
berapa banyak uang yang Zhuang Heng berikan padamu, sehingga kamu datang padaku dan berusaha menjilatku. Gadis magang itu mulai sedikit merasa tidak nyaman setelah Yan Jinyi menangkap basah dirinya. Ia tersenyum tipis. Kak Jin, meskipun kamu sudah mengetahuinya, tapi aku benar-benar mengagumimu. Setelah mengatakannya, gadis itu membuat gerakan menyemangati Yan Jinyi, lalu melenggang pergi secepat angin. Zhuang Heng sudah menunggu lama. Melihat gadis itu datang menghampirinya, ia tersenyum lebar seketika. Bagaimana, apakah Jinyi berkata dia menyukai pria sepertiku? Gadis itu menatap bimbang. Kak Heng, bagaimana kalau kamu merayu Liu Ran saja? Lagi pula, Liu Ran juga menyukai Kak Heng. Pikir gadis itu. Zhuang Heng mendengus. Siapa itu Liu Ran? Aku bahkan tidak ingat seperti apa dia. Tubuh dan hatiku hanya untuk Yan Jinyi. Kak Heng, wanita itu bahkan tidak tertarik sama sekali padamu. Gumam gadis magang itu dalam hati. Gadis magang itu pun memberitahu Zhuang Heng apa yang telah dikatakan Yan Jinyi. Zhuang Heng berpikir lama seraya menopang pipinya dengan satu tangan. Raut wajahnya berubah saat ia menyadari sesuatu. Ah, ternyata sayangku menyukai tipe yang seperti ini. Saat selesai syuting, Zhuang Heng tidak berlari mencari Yan Jinyi seperti yang ia lakukan sebelum-sebelumnya. Tidak hanya itu, dia bahkan melewati Yan Jinyi begitu saja dengan mengenakan kacamata hitamnya. Yan Jinyi merasakan jika bahunya ditabrak oleh Zhuang Heng. Tao Wei menatap punggung Zhuang Heng seraya menyisir rambutnya dengan jari. Jinyi, kamu bertengkar dengan Kak Heng. Dia bahkan tidak pantas untuk bertengkar denganku. Tidak ada tantangannya sama sekali. Syuting yang diadakan di Sengjing akan segera berakhir. Setelah itu, Yan Jinyi akan pergi ke Sikeng untuk syuting bersama kru di sana. Mengingat jika dia belum menyelesaikan masalah akun rekeningnya dengan Huo Xishen, Yan Jinyi pun kembali ke kediaman Huo. Saat ia akan melangkah memasuki rumah, Huo Zixing tiba-tiba datang. Pria tampak itu keluar dari Bugatti dengan cara mendorong pintu mobil mewah itu dengan kakinya. Huo Zixing tengah berbicara dengan seseorang di telepon saat ini, ia terlihat sedikit tegang dan gugup. Saat kata, kakak kedua, keluar dari mulutnya, Yan Jinyi segera mendekat dan merebut ponsel Huo Zixing. Dan benar saja. Nama, kakak kedua, terlihat di layar ponsel Huo Zixing. Yan Jinyi menggertakkan giginya dan berteriak ke arah ponsel. Huo Xishen Aneng, aku merasa dirugikan telah menikah denganmu. Apa salahnya menghabiskan uang? Huo Xishen jelas terkejut mendengar suara Yan Jinyi. Dia tertegun sejenak sebelum mencibir dingin, kamu tidak terlihat seperti menantu kedua keluarga Huo. Kamu justru terlihat seperti penjahat. Yan Jinyi mendengus dingin dan menimpalinya dengan suara angkuh, seperti kata pepatah, penjahat tidak menakutkan, kecuali jika mereka berpendidikan. Aku adalah seorang penjahat dan bandit. Aku juga berpendidikan. Apakah menurutmu aku menakutkan? Selanjutnya bab 101 kakak ipar tercintaku.